Zanavanet Channel kembali akan berbagi informasi. Kali ini akan berbagi informasi tentang proses pertumbuhan kelapa sawit, mulai dari pembibitan sampai berbuah. Cara memperoleh tanaman kelapa sawit yang berkualitas adalah dengan melakukan pembibitan yang benar, karena proses pembibitan akan berpengaruh terhadap kualitas buah yang akan dihasilkan. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pertama adalah memilih benih-benih yang baik. Untuk bibit kelapa sawit, harus berasal dari induk yang jelas dan berkualitas. Kedua, proses pengecambahan, waktu pemeraman tandan buah dilakukan selama 3 hari dan sekali-sekali harus disiram. Proses pembibitan ada beberapa cara. Secara umum terdapat 2 teknik pembibitan, yaitu cara 2 tahap melalui dederan dan cara langsung tanpa dederan. Lahan pembibitan dibersihkan, diatur perataannya dan dilengkapi dengan instalasi penyiraman. Kemudian ada beberapa model jarak biji di pembibitan, yaitu mulai dari 50 x 50 cm, 60 x 60 cm, sampai 100 x 100 cm, dalam bentuk segitiga sama sisi. Kebutuhan bibit per hektar dapat diketahui berkisar antara 12.500 sampai 25.000 butir tergantung jarak tanam yang akan digunakan. Kemudian pemeliharaan pembibitan. Pertama, tindakan pemeliharaan dilakukan pada bibit di dederan dan di pembibitan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Gulma yang tumbuh dicabut atau disemprot. Kedua, pemberian pupuk sesuai aturan. Selanjutnya, pembiakan kultur jaringan. Bahan pembiakan berupa sel akar, biasa disebut sebagai metode Inggris, dan sel daun, biasa disebut sebagai metode Prancis. Metode ini mampu memperbanyak bibit tanaman dengan tingkat produksi tinggi, dengan skala yang besar dan pertumbuhan tanaman yang seragam. Terakhir, seleksi pembibitan. Proses penyelesaian bibit dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu penyeleksian di pembibitan pendahuluan dan pembibitan utama tanaman yang standar. Bibit yang tidak memenuhi standar kebutuhan harus dibuang, seperti bentuknya yang abnormal, pertumbuhan yang tidak normal, postur bibit terkulai, postur bibit kerdil, postur bibit meninggi dan kaku, terkena serangan penyakit, bentuk anak daun tidak tumbuh sempurna, dan anak daun tidak membelah dengan sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kelapa sawit. Pertama, pohon kelapa sawit yang ditanam di Indonesia konon berasal dari benua Afrika yang dibawa oleh orang Belanda tahun 1848. Namun baru dikomersilkan di perkebunan Sumatera Utara pada tahun 1911. 2. Kelapa sawit yang ditanam di Indonesia biasanya dari varietas Elais guinesis Jaco. 3. Pohon kelapa sawit mulai berbuah saat berumur sekitar 3 tahun dan masa produktifnya rata-rata sekitar 25 tahun. 4. Buah kelapa sawit dapat dipanen selama 12 bulan dalam 1 tahun, jadi setiap 2 pekan sekali dipanen, atau 1 bulan 2 kali panen. 5. Pohon kelapa sawit dewasa dapat tumbuh hingga mencapai 20 meter. 6. Setiap tandan buahnya mengandung minyak sekitar 50%. 7. Biji buah sawit yang disebut kernel, menghasilkan palm kernel oil. 8. Produksi minyak kelapa sawit rata-rata per hektar per tahunnya, bisa mencapai 10-12 ton, namun rata-rata di Indonesia sekitar 2-4,5 ton. Sedangkan untuk palm kernel oil rata-rata sekitar 0,5 ton. 9. Batang tanaman ditutupi pelepah hingga umur 12 tahun, setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas, sehingga penampilannya menjadi mirip dengan batang pohon kelapa. 10. Penyakit pohon kelapa sawit yang umum adalah penyakit akar di mana akarnya akan membusuk. Penyakit busuk pangkal batang. Penyakit busuk kuncup. Penyakit garis kuning. Penyakit taju. Penyakit antraknosa. 11. Kemudian jarak tanam sawit yang baik dan sangat dianjurkan adalah 9 meter antar tanaman dengan menggunakan pola segitiga sama sisi. 12. Diameter pohon kelapa sawit sekitar 25-75 cm dengan pangkal batang yang lebih besar ketika sudah dewasa. Pohon kelapa sawit pada umumnya memiliki 40 hingga 55 daun majemuk, dan dapat mencapai 60 bila tidak dipangkas. 13. Pelepah kelapa sawit bisa mencapai 5-7 meter, bahkan ada yang 9 meter. Ada beberapa langkah agar kelapa sawit berbuah lebat. Pertama, penyesuaian metode dengan lingkungan. Metode pemeliharaan kelapa sawit harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.
Mungkin saja bentuk perawatan pohon sawit di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, tanaman yang dipelihara di lahan gambut membutuhkan unsur hara mikro seperti Cu dan Ve dalam jumlah yang melimpah. Kelapa sawit di daerah gambut juga memerlukan sistem drainase yang baik untuk mencukupi kebutuhan airnya. Hal ini berbeda dengan kelapa-kelapa sawit yang ditanam di lahan mineral yang tidak terlalu membutuhkan mineral Cu dan Ve. Kedua, penggunaan alat berteknologi tinggi. Seiring berjalannya waktu, dunia terus mengalami perkembangan. Tak terkecuali dengan alat-alat pertanian. Saat ini sudah banyak alat pertanian yang ditanami dengan teknologi bersistem mekanis. Walaupun biaya pengadaannya lumayan mahal, namun jika dihitung dengan membandingkannya terhadap alat manual, peralatan mekanis mampu memberikan hasil yang lebih maksimal. Jadi sebagai seorang investor yang baik, harus selalu memperbaharui informasi tentang peralatan pertanian yang modern ini dan membelinya jika memang benar-benar diperlukan. Ketiga, pengendalian gulma secara intensif. Gulma adalah tanaman pengganggu yang tumbuh di area lahan kelapa sawit. Adanya gulma akan mengurangi unsur hara yang tersimpan di dalam tanah yang notabene sangat dibutuhkan oleh pohon sawit dalam mendukung pertumbuhannya. Gulma yang paling berbahaya bagi pohon sawit yakni gulma di kelas A seperti bambu, pisang, ilalang, senduduk, dan sebagainya. Pengendalian gulma dapat dilakukan baik secara mekanis maupun kimiawi. Keempat, pemberantasan hama dan penyakit. Terdapat cukup banyak hama dan penyakit yang sering ditemukan menyerang tanaman kelapa sawit. Hama dan penyakit tersebut dapat menyerang sekujur pohon kelapa sawit mulai dari akar, batang, pelepah, daun, bunga, hingga buah. Pemberantasan yang tepat terhadap hama dan penyakit ini sejak dini mampu mempertahankan produktivitas pohon sawit yang Anda pelihara. Kelima, pemupukan dengan jadwal dan dosis yang tepat. Pemupukan kelapa sawit tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemupukan ini harus dikerjakan menurut jadwal yang telah disusun sebelumnya dan menggunakan dosis yang tepat. Beberapa pupuk yang sering dipakai untuk pohon sawit antara lain urea, Za, Kc, dolomit, TSP, dan borate. Tak ketinggalan beberapa petani kerap pula memberikan pupuk berupa cuprum dan ferrit. Keenam, penunasan yang diatur. Tujuan penunasan adalah untuk mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, membersihkan tanaman, dan meningkatkan produktivitasnya. Pekerjaan penunasan wajib disesuaikan terhadap umur dari tanaman tersebut. Contohnya tanaman yang berumur kurang dari 9 tahun maka tunasannya harus Songgo 3, sedangkan pada tanaman yang berumur sekitar September 15 tahun perlu ditunas dengan Songgo 2. Sementara itu, tanaman yang sudah berusia lebih dari 15 tahun membutuhkan tunasan Songgo 1. Ketujuh, prosedur pemanenan yang benar. Proses pemanenan buah kelapa sawit harus dilaksanakan dengan teknik yang benar. Jika salah, maka besar kemungkinan hal tersebut dapat menyebabkan tanaman mengalami stres. Akibatnya pun dapat ditebak yaitu pohon sawit enggan mengeluarkan bunga lagi sebagai calon bakal buah. Demikian sharing informasi terkait dengan pertumbuhan dan memelihara kelapa sawit. Mudah-mudahan informasi ini memberi manfaat. Sampai jumpa pada materi yang lain.